Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bunda yang dimudahkan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kajian kita dari sejarah bagaimana agama Islam itu terbentuk. Pada akhirnya yang kita pelajari adalah sejarah peradaban, ya, sejarah peradaban hukum Islam, dimulai dari periode yang pertama, periode di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zaman yang kedua Khulafaur Rasyidun, yang ketiga adalah zaman Imam Empat. Ini yang pertama dan kedua sudah beberapa kali kita lakukan pengulangan, betul ya? Insya Allah ini senang, sudah checklist beres ya? Beres ya? Oke, yang Khulafaur Rasyidun juga checklist ya, juga beres. Tinggal lebih dalam 4 mazhab. Ada pertanyaan? Kenapa? Enggak, itu tinggi. Enggak ada. Apa nak? Enggak ih. Rambut ya? Nak, minta tolong nak. Oh, ini jaringan. Oh, terima kasih. Oke, tulisannya kelihatan ya. Kapan tulisnya itu? Ini di Zoom nak bisa nggak di sana lagi? Di Zoom. Di Zoom aja. Itu besar. Ini pakai ini lebih besar. Dari kameramennya gak ono iki ngene iki. Wes, udah. Oke. Udah. Imam baca. Sudah nak sudah. Imam Bisa aku tak minggir dulu. Imam baca. Kamu minggir dulu. Mazhab ya. Oke. Gak cukup, Nak. Imam yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu Imam Hanafi memperkenalkan mazhabnya. Mazhab itu apa sih, Bu? Mazhab itu apa? Apa mazhab? Apa ya? Ajaran juga. Habib kasih madhab maksudnya. Tata cara ibadah. Gini aja. Enak ya? Tata cara ibadah. Selesai. Maka madhab yang pertama adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Maka maksudnya adalah tata cara ibadah versi Imam Hanafi. Madhab yang kedua Maliki, berarti tata cara ibadah versi Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i, berarti tata cara ibadah versi Imam Syafi'i. Yang keempat madhab Imam Ahmad dan madhab Hambali, berarti tata cara ibadah versi madhab. Oke, Bunda, ini agak dalam lagi ya, lebih dalam ya. Madhab Hanafi itu ada di mana, Bu?
Irak gitu ya, di Irak. Kemudian jauh dari Mekah, dari Madinah. Kemudian perkembangan hidupnya pesat. Maka mazhab Hanafi itu cenderung kontekstual. Mazhab Hanafi itu sumber tata cara ibadahnya ya dari Al-Quran, ya dari hadis, gitu kan? Juga dari Quran, dari hadis. Oke, sekarang mazhab yang kedua. Mazhab kedua apa Bu? Mazhab Maliki. Di mana? Kota Madinah. Cenderung bagaimana Bu? Tekstual. Tekstual. Sumbernya ya Quran, ya hadis. Mazhab ketiga mazhab Syafi'i. Gimana Bu? Ayo gimana ayo? Madinah, kemudian Irak, kemudian Yaman, kemudian Irak lagi, kemudian Mesir. Yaman, Bagaimana? Ya, ini bahasanya ibu-ibu ini mix and match apa ini? Perpaduan antara tekstual dan kontekstual. Oh ya, perpaduan antara kontekstual dengan tekstual. Mix and match apa? Otak atik aduk. Kira-kira begitu ya? Apa juga? Kalau kontekstual itu ngono tapi ya aja ngono. Kalau tekstual itu pokoke ngono. Kalau mix and match ya otak atik aduk. Otak atik aduk. Ini sampai otak atik aduk campur. Ya otak atik tapi yang aduk, yang enggak aduk ya jangan. Ya. Mix and match itu dicampur tapi yang match doang, yang enggak match jangan. Ya otak atik aduk. Bahasa Jawa itu kaya dengan ungkapan sebetulnya, enggak kalah dengan bahasa Inggris. Enggak kalah dengan bahasa akademik. Enggak kalah dengan bahasanya orang yang bergelar dua dan macam-macam gitu ya. Otak atik aduk. Sumbernya apa Bu? Ya sama Quran. Kemudian hadis. Nanti tak terakhir lebih dalam. Bunda yang keempat terakhir. Empat. Mazhab Hambali. Hambali di mana? Di Irak toh. Kemudian bagaimana deh? Purifikasi, pemurnian. Sumbernya ya sama Quran dan hadis. Mazhab Hanafi itu 80-an Hijriah, Maliki itu 130-an, Syafi'i itu 150-an, Hambali itu 190-an. Ribut. Sakit di tambi. Sakit di tambi. Sakit di tambi nggih. Niki ngaji agak sulit ini. Ngaji rada mikir ngoten nah. Tapi lek diulang-ulang sama. Nggih, insyaallah. Makanya kalau ulang-ulang terus. Mugi-mugi ilmu manfaat. Amin. Barokah. Amin. Tidak ngeluh ngurus itu nyotok. Ngurusi aku enggak perlu ya. Pusing ilmu itu tidak apa-apa. Baik. Dan ini kenapa disampaikan? Ya supaya kita ngerti alurnya itu. Supaya kita ngerti lanjutnya. Boleh dilanjut? Bu?
Bu, mazhab Hanafi artinya tata cara ibadah, tetapi versi mazhab Hanafi. Tentu beliau Imam Hanafi ya tentu bersumber dari Quran, bersumber dari hadis. Tetapi riwayat Quran, riwayat tafsir Quran, riwayat hadis yang sampai kepada Imam Hanafi yang beliau berada di negara di wilayah Irak, yang Irak itu jauh dari Mekah dan Madinah. Maka sahabat yang meriwayatkan tafsir Quran, sahabat yang meriwayatkan hadis itu lebih banyak tumpah ruah di Madinah, yang pergi ke Irak sedikit. Karena sedikit, Imam Hanafi tidak banyak mendapatkan tafsir Quran dan hadis. Sedangkan hidupnya berkembang dengan cepat, maka kontekstual apa yang terjadi di lapangan, cari jalan keluarnya selama tidak melanggar Quran dan hadis. Pokok harus ada jalan keluarnya, harus ada payung hukumnya, harus bisa diakomodasi, bisa diterima oleh agama Islam. Tidak nunggu ada Qurannya, tidak nunggu ada hadisnya. Pokok selama tidak melanggar ya tidak apa-apa. Kontekstual, ngono tapi yo ojo ngono. Lanjut ya. Nah, yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang 130-an berada, artinya ya tata cara ibadah versi Imam Malik. Beliau sumber ajaran tata cara ibadahnya dari mana? Ya dari Quran, dari hadis. Quran hadis yang mana? Ya yang ada di kota Madinah, karena beliau berada di kota Madinah. Madinah dan Mekah itu tumpah bersahabat banyak di Mekah dan Madinah. Maka riwayat tafsir Quran, riwayat hadis banyak di kota Madinah. Dan Madinah itu hidupnya sederhana gitu-gitu tok, ngono-ngono tok. Maka segala hal itu ada Qurannya, ada hadisnya, sangat berkaitan dengan teks. Pokok yang akan dilakukan sesuai dengan teks hadis dan tafsir Quran. Kudu ngono, pokoke kudu ngono, tekstual. Pokoke kudu ngono. Yen orang ngono, ora. Tapi kalau yang Imam Hanafi ngono, tapi ojo. Lanjut, mazhab Syafi'i yang ketiga, mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i lahir di Gaza, lahirnya di Gaza, Palestina. Kemudian pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Artinya riwayat tafsir Quran yang ada di Madinah, riwayat tafsir hadis yang ada di Madinah, Imam Syafi'i sudah hafal. Hafal. Mohon maaf, pasti hafal. Iya, karena di zaman dahulu budayanya budaya menghafal, bukan budaya menulis. Kenapa tidak banyak tulisan-tulisan? Karena cepat hafal, titik-titik hafal, titik-titik hafal. Zaman sekarang jadi kalau melihat orang nulis itu ngapain ditulis? Kan? Jadi kalau orang zaman itu banyak-banyak nulis itu ngapain ditulis? Aneh, kan? Jadi orang menulis itu berarti oh ini agak keterbelakangan. Loh iya. Loh iya. Hadis itu sahih kan hafalannya kuat. Ketika hafalannya tidak kuat, tidak derajat sahih, menjadi hasan atau jadi dhaif. Bagaimana kalau saya mencatat tapi tidak hafal? Wah, disuruh lebih lemah. Anda tulis dan Anda hafal, derajatnya hadisnya sahih. Tapi Anda hafal tok dan Anda tulis, bisa jadi hasan. Tapi Anda tulis tok tidak hafal, malah dhaif. Hafalan lebih berharga daripada tulisan. Kenapa? Karena kalau hafalan dibawa kemana-mana, tapi nek tulisan ketinggalan, wes. Oke. Sampai mana? Mazhab Syafi'i. Ketiga, mazhab Syafi'i artinya tata acara ibadah versi Imam Syafi'i. Sumbernya mana? Quran dan hadis. Quran dan hadis yang mana? Lah, karena Imam Syafi'i ke Madinah ke Irak ya, beliau mendapatkan riwayat Quran yang ada di Madinah sini, juga mendapatkan Quran yang ada di sini, dan kemudian mendapatkan wilayah Yaman yang ini sama ini tidak ke Yaman.
Imam Hanafi yo hadisnya yang di Irak tok. Imam Maliki yo yang ada di Madinah tok. Tapi Imam Syafi'i yang Madinah dapat, yang Irak dapat, kemudian ditambah lagi yang ada dia Yaman. Mana lebih komplit? Nomor 3. Jelas nomor 3. Setelah itu pun kemudian beliau kembali ke Irak. Setelah ke Madinah, setelah ke Irak, setelah ke Yaman, kemudian beliau Syafi'i kembali lagi ke Irak, mengenalkan mazhabnya. Kalau yang ini tadi ngono tapi yo ojo ngono, yang ini pokoke ngono. Imam Syafi'i mix and match, otak ate ato. Kenapa? Ya juga ate antara dua yang berbeda ini loh. Yang kudu ngono sama yang pokok ngono ini apa nih? Dua kubu ini tidak bisa bersatu. Yang satu logis banget, yang satu tekstual banget. Maka bisa dipadukan otak ate atau ada masanya kudu ngono, tapi ada masanya yo aja ngono. Ini mix and match. Nah, lanjut. Bagaimana yang keempat Imam Hambali? Imam Hambali yang keempat itu beliau hanya di Irak. So, bahkan dia ngelmu meguru nyantri kepada Imam Syafi'i. Imam Hambali ini nyantrinya kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan tidak ada seorang imam yang punya keluasan riwayat. Nah, ini loh hanya Imam Hambali. Tidak ada imam yang memiliki keluasan riwayat dan kemampuan memahami riwayat yang banyak itu seperti Syafi'i. Kenapa? Ya iyalah mau kesini kok. Kalau yang lain kan di sini tok, ini di sini tok. Kalau ini kesini. Makanya Imam Ali ngaku, nggak bisa dipakai. Maka yang dilakukan oleh Imam Ali adalah purifikasi, pemurnian, memurnikan, balikkan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Jadi kalau zaman sekarang ada yang titik pernah dilirik Al-Quran dilirik, ya dia gerakan pemurnian. Dia memurnikan agama. Tapi kalau kita Syafi'i, oda ate ado. Tidak percaya? Tes. Ibu hafal kalender, Bu. Kalender Islam. Bulan pertama Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Awal, kemudian Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Qa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ibu ini generasi Islam sekarang yang semenjak kecil wis Islam, tapi yo kangelan nih. Bayangkan Bu, mereka yang dulu kala belum kenal Islam, tidak kenal Quran, tidak kenal hadis, tidak kenal bahasa Arab, kemudian datanglah yang generasi pertama menyampaikan agama Islam. Ya opo caranya mengenalkan kalender yang bahasa Arab ini? Maka karena Syafi'i mazhabnya ota ate ato, bulan Muharram itu ada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kalau dipaksa generasi pertama Muharram dan Asyura repot pun udah ada atau Syura. Nah kalau tanya mana dalilnya Syura? Ya tidak ada dalilnya. Wong itu udah ada kok. Asalnya Muharram. Di Muharram itu hari yang paling penting pada bulan Muharram itu tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Biar di telinga orang Jawa itu enak Syura. Telinganya gampang ya? Syura. Daripada Asyura repot. Bilang Muharram repot. Syura. Setelah Syura
Sapar. Sudah bilang aja sapar. Bilang aja sapar. Setelah sapar? Mulut. Aslinya Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang paling penting tanggal 12, yaitu kelahiran Maulid Nabi pun tiang Jawa di mulut. Kenapa? Karena caranya otak, ate, atu. Lanjut dulu ya. Kalau kemari ya enggak otak, ate, atu. Yang ini sebenarnya otak, ate, atu. Apalagi yang sini. Apalagi di sini. Oh, repot ini. Memurnikan itu gerakan pemurnian repot ini. Nanti akan sempit sekali. Akan sempit sekali. Oke, lanjut dulu boleh? Sampai di sini ada pertanyaan Bunda sebelum Habib lanjut dengan materi yang lebih mendalam dan lebih berat. Ya Bunda. Minggu lalu itu kan Habib menyampaikan ketika Imam Syafi'i ke Mesir itu mengeluarkan mazhab Syafi'i dengan adanya revisi. Ya. Nah ini revisinya itu apakah maksudnya dari yang pertama, dari yang sebelum dan setelah revisi itu ada perbedaan yang signifikan ya. Terus yang sampai saat ini masih sering digunakan itu yang mana? Oke Bunda. Oke, ini Imam Syafi'i mengenalkan madhabnya, madhab Syafi'i versi 1 di Irak. Setelah di Irak, beliau pindah ke Mesir. Ketika di Mesir, maka beliau mengenalkan madhabnya yang versi 2, revisi dari versi pertama. Yang versi pertama mengatakan seperti ini, dan beliau di Irak. Ketika pindah ke Mesir, beliau mengatakan begini. Yang dulu di Irak saya ubah menjadi yang begini. Yang versi 1 saya revisi menjadi versi 2. Apakah perbedaannya signifikan? Ya antara signifikan dan tidak ya. Terus kita pakai yang versi 1 atau versi 2? Gitu kan? Oke, contoh Bunda. Ibu pernah sholat maghrib? Bu, salat maghrib. Salat apa Bu? Salat maghrib itu versi 1. Waktunya kapan Bunda? Waktunya terbenam matahari sampai bilangnya awan merah. Bunda, ketika matahari terbenam, ini ufuk barat. Ufuk barat kan matahari tenggelam tuh Bu. Pernah lihat matahari terbenam? Ketika matahari itu, sunlight. Kan ini matahari bunder gini ya. Terus turun ke bawah toh. Oke. Ini belum buruk, mataharinya belum turun di ufuk barat. Ketika matahari mulai mentok, separuhnya kan nggak kelihatan, separuhnya kelihatan. Ini akhir waktu asar. Bu, ketika di ufuk barat ini Bu, tidak kelihatan mataharinya sudah tenggelam. Ini terbenam, matahari sudah terbenam. Di ufuk barat tidak kelihatan terbenam. Tapi walaupun terbenam Bu, masih ada cahaya yang begitu terang di ufuk barat. Gitu ya. Semakin dia masuk ke dalam sono, ini dia cahayanya semakin berkurang. Semakin masuk ke dalam, cahaya semakin berkurang. Dan ketika sinar cahaya ini memancar ke atas, ada awan di atas itu Bu, yang dia terefek tersinari oleh matahari yang sudah terbenam. Seiring bertambah waktu Bu, semakin jauh dia tenggelam, semakin hilang, maka awan-awan putih atau oranye di ufuk barat itu semakin hilang. Awal waktu maghrib itu begitu matahari benar-benar terbenam, tidak kelihatan di ufuk barat, tapi sinarnya masih terang. Sampai kapan akhirnya waktu maghrib itu? Ketika benar-benar di ufuk barat itu awan-awan itu loh sudah tidak ada lagi, tidak kelihatan, mulai
gelap itu akhir waktu maghrib. Rentang waktu antara terbenam sampai hilang Bu kira-kira 30-an sampai 40-an menit. Jelas? Ibu, versi 2 Imam Syafi'i ketika di Irak beliau mengatakan waktu maghrib itu ini. Ketika beliau pindah ke Mesir, maka beliau merevisi. Saya revisi yang versi 1 tidak saya gunakan, pakainya versi kedua. Versi kedua itu bagaimana? Versi kedua itu adzan, wudhu, qomat, kemudian sholat 5 atau 6 rakaat. Kira-kira berapa menit Bu? Ada wudhu, qomat, kemudian sholat 5-6 rakaat. Kira-kira berapa menit ini? Waktu maghrib itu panjangnya kira-kira adzan, kemudian wudhu, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, 5 rakaat. Kira-kira total ini berapa menit? Berapa? Paling ya antara 15 sampai 20 menit. Jadi kalau tanya Bu, versi 1, versi 2 beda enggak? Beda signifikan loh ya. Ini 30 menit sampai 40 menit. Di sini 15 sampai 20 menit, separuhnya. Jadi kalau tanya versi 1 sama versi 2 beda nggak? Signifikan nggak bedanya kalau gini? Ya dibilang signifikan, yo cukup signifikan juga. Beda ya beda. Pun ditanya, kita pakai versi 1 atau versi 2? Indonesia pakai versi 1 atau versi 2? Kita pakai versi 1 atau versi 2? Di sini kalau adzan maghrib jam berapa? Oke, 5.30. Adzan isya jam berapa? Berapa? 6.40. Berapa menit ini? 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Doang. Nah kalau ini 15 sampai 20 menit doang. Berarti kita pakai versi mana Bu? 1. Kita pakai versi 1, nggak versi 2. Coba kita pakai versi 2 Bu. Jam 5.30 adzan maghrib, jam 6 adzan isya. Jam 6 adzan isya. Tak tanya sekarang, pengen versi 1 atau versi 2 yang revisi? 1. Kenapa? Waktunya lebih panjang. Oh no ya males. Mana yang Bunda, ini contoh ya. Loh, ternyata Imam Syafi'i itu mengenalkan Madinah versi 1 gitu ya. Ketika pindah ke Mesir dirubah, saya nggak pakai versi 1. Yang versi 1 saya revisi, saya ganti di versi 2. Imam Syafi'i merevisi versi 1, beliau menyampaikan versi 2. Tetapi kemudian murid-muridnya kemudian ada yang menguatkan versi 1, murid-muridnya ada yang menguatkan versi 2. Versi 1 itu kelompoknya, versi 1 yang menguatkan versi 1 adalah Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali. Itu kelompok yang menguatkan versi 1. Kelompok menguatkan versi 2, Imam Ar-Rafi'i, kemudian Ibnu Hajar. Di Indonesia yang lebih terkenal adalah Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Kenapa? Karena Indonesia rata-rata pakai versi 1. Versi 1 versi Irak, versi 2 versi Mesir.
Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Kalau versi 2 itu terlalu sulit. Mungkin orangnya sergap-sergap. Mereka tipikal orang sergap-sergap. Biasanya ceritanya juga lama. Mereka, lah ini kan versi 2 versi sergap. Jadi begitu adzan berkumandang sudah di masjid semua. Itu komat langsung sholat. Enggak ada wiridannya. Nggak tahu saya. Karena kita di ya karena kita di Indonesia kan, karena kita di Indonesia sehingga kita terbiasa dengan yang panjang dan sebentar. Tapi bagi belahan dunia lain yang terbiasa dengan versi 2 yang cepat, mereka lihat si cek males-males sih yo lele. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan yang versi 2, nggak terbiasa dengan versi 1. Kalau di Mekah itu juga Di Mekah kan bukan mazhab Syafi'i. Bukan versi Syafi'i. Syafi'i. Maka ini Hambali. Ya versi Hambali. Contoh lainnya nanti ketika sholat bunda. Sholat subuh. Sholat subuh. Jadi supaya adil ini. Lanjut ya, Tira. Lanjut ya. Ini contoh. Karena pertanyaan bunda ini lebih versi 1 versi 2 itu signifikan tidak beda. Ada penghapus. Oke, bunda sekarang sholat subuh. Pernah sholat subuh? Subuh bu. Oke. Subuh itu gitu ya. Subuh itu bunda. Subuh itu awal waktunya jam berapa sih? Berarti jam 3 lebih 50 gitu ya subuh. Akhir waktunya jam berapa? Isyraq. Matahari terbit jam berapa? Jam 5. Oke, jam 5. Bunda, ini namanya ada istilahnya, astagfirullahaladzim. Awal waktu yang disebut dengan kalau nggak salah ikhlas. Ini akhir waktu. Habib lupa istilahnya di sini. Tuh, ini awal waktu, ini akhir. Madhab Syafi'i versi pertama mereka bahwa sholat subuh itu yang afdol awal waktu. Jadi adzannya jam 3.50 awal. Sedangkan versi 2 beliau lebih suka enggak, jangan ikhlas, tapi ketika sudah mulai terang-terang maka mereka adzan jam 4:50 10 menit sebelum isyraq. Loh iya panjang. Sudah panjang. Antara jaya maksimal jam 4.30-an lah, itu pun sudah panjang. Bunda, versi pertama awal waktu ikhlas itu fajar mulai muncul dan itu masih gelap. Tapi versi kedua adalah jam 4.30 ketika terang tapi matahari belum terbit. Karena akhir subuh itu waktu matahari terbit. Bunda, kaceknya berapa ini? Kacek 40 menitan ya? Kaceknya sekitar 40 menit ini. 40 menit tidur lumayan kan? Kita di Indonesia pakai versi 1 atau versi 2? Di Indonesia pakai versi 1 versi 2. Adzan kita ini loh jam berapa di Indonesia? Adzan kita ini jam berapa kalau subuh? Jam berapa kita pakai versi 1, enggak pakai versi 2. Itu kawanan ya, yang kedua itu kesiangan. Enggak kawanan. Ini versi 2. Ini versi 2.
Ini versi 2. Langsung duha itu berarti. Iya. Enggak loh. Kan isyroknya sebelum isyroknya jam 5. Jam 5 toh. 4.30 ke 5 tuh 30 menit. 6.30. Loh, ini sudah terang. Tapi matahari belum terbit. Itu baru sholat subuh. Iya, baru azan dan sholat subuh. Kenapa aneh? Karena kita nggak biasa. Maka kalau tanya versi 1, versi 2 beda nggak? Ya, beda. Dan kita, dengarkan, dan kita konsisten versi 1. Maghribnya versi 1 yang panjang, bukan versi 2 yang pendek. Subuhnya kita juga konsisten versi 1 yang gelap jam 4 kurang. Padahal kalau jam 4.30 sampai 5 lumayan ya, enak kan? Setengah 5. Iya. Tidur lagi dong. Dia tidur lagi mana? Versi 1 dan 2 subuhnya itu terlalu panjang. Iya panjang. Seperti maghrib panjang. Kita Indonesia pengguna versi 1. Kita ini pengguna versi 1. Maka subuh kita malam gelap. Coba kita pengguna versi 2, setengah 5 baru ada harus terang. Enak kan? Iya. Hah? Berarti tahajudnya setelah Oh, tahajud kan jauh sebelum subuh. enggak yang versi 2 itu loh. Ya, awal waktu dan akhir waktu tahajud ya tetap sebelum subuh. Masih berlaku ya. Ya tetap berlaku. Masih padang itu udah Setelah subuh selama matahari belum terbit. Wong terbit saja ada yang nekat sholat subuh. Daripada nggak sembahyang Beb ya. Siangan ya. Oke. Kita tanya Beb versi 1 versi 2 perbedaannya bagaimana? Ini contoh perbedaannya. Dan dari sini kita tahu kan, oh kita ini pengguna versi 1. Kita ini di Indonesia pengguna versi 1. Kenapa? Maghrib kita panjang. Kalau yang versi 2 maghribnya pendek. Kita pengguna versi 1. Kenapa? Subuhnya awal waktu yang masih gelap. Kalau versi 2 adzan subuhnya sudah agak terang. berarti 1, 2 itu udah banyak berlaku juga ya maksudnya. Semuanya berlaku. Semuanya berlaku. Semuanya boleh dilakukan. Kan ada jadi-jadi. Nah ya, kaulun jadi itu versi 2. Masih berlaku yang Berlaku. Dua-duanya berlaku sudah. Dua-duanya itu berlaku. Tapi kalau yang kedua itu bukan kita bukan. Tapi berlaku di Indonesia, kan? Di Indonesia, ulama yang datang ke Indonesia adalah kelompoknya Imam Ghazali, Imam Nawawi, yang mereka lebih memilih versi 1. Ada imam lain yang memilih versi 2 yang di Mesir, Qaulun Jadid, itu kelompoknya Imam Rafi'i dan Ibnu Hajar. Dan di Mesir begitu ya. Di Mesir begitu. Maka Anda kalau subuhan di Mekah, agak terang subuhnya. Ya kan? Iya kan? Dari Subuh di Mekah itu agak terang. Di subuh di Mekah itu agak terang kan? Agak terang, nggak gelap kayak Indonesia. Tapi sih gelap. Saya gelap juga. Berangkatnya gelap. Berangkatnya gelap, benar. Sampai berangkatnya bisa jam dulu. Berangkatnya saya gelap, itu tahajud dulu. Betul. Ini semua berlaku Bu ya, ini semua Tidak dihapus itu ya. tidak dihapus, tetapi jadi orang yang bijaksana. Oh, lingkungan ini masyarakat Indonesia pakainya versi 1 yang 350 masih gelap. Ya ikut itu. Jangan menolak. Saya kan sudah belajar Habib Taufik terus besok subuh jam 4:30 ada. Allah. Ini Islam sesat ini. Nah, bukan sesat, tetapi orang-orang banyak yang nggak tahu. Jadi yang bijak ya, bijaksana ya. Ilmu ada, hukum syariat ada, tapi bijaksana dalam mengamalkan. Jangan melawan arus, jangan membuat kekacauan, jangan membuat kegaduhan.
Dua-duanya bener, tapi lihat lingkungan itu yang dipakai yang mana. Sama kayak maghrib tadi kan begitu. Maghrib ada yang cepat, ada yang lambat. Dan Indonesia jam 6.40 ada isya versi 1, versi 2 masih revisi jam 6-an sudah isya. Jangan nanti jam 6 ini langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, edan. Sampai di sini jelas? Jelas. Bun. Ada pertanyaan, Bunda? Ada. Bagi sing takon kok ilang. Tapi mendengarkan. Takon-takon dhewe tinggal-tinggal. Wis. Boleh lanjut? Oke, lanjut ya. Mikir lagi enggak apa-apa? Mikir lagi enggak apa-apa? Ibu kalau sering ngaji sama saya tambah pinter. Pinter mikir. Pinter mikir. Kalau subuh kita sampai jam 6 berapa harinya kita Ya kok, Bu. Bukan on time. Di luar waktu overtime. Kalau sengaja ya jangan sering-sering lah. Muka di sepuran. Enak, selesai ya. Daripada dicaci maki, neraka, ada apa begitu? Muka di sepuran ya selesai. Jawaban yang baik. Yang punya surga neraka Allah Ta'ala. Kenapa manusia ikut berpaksa? Namun, monggo Bu. Mau tanya di luar bahasan ya? Tidak boleh. Apa? Biar tahu hukumnya juga. Kan kalau kita umumnya ya, ini mumpung banyak undangan ini. Hukumnya gimana kalau orang kan ada yang beranggapan kalau sendiri-sendiri sih ya. Ada orang kalau kita pungut dianggap orang itu punya hutang sama kita. Ada gitu ya Bu. Terus kalau ada yang niat juga kita emang sengaja datang ya anggap aja lah kita jumpa saja gitu. Itu gimana Beb hukumnya? Mungkin kita pernah tapi datang kita atau sama juga. Terus kalau mungkin orangnya datang ke kita terus kita kelupaan nggak datang ke orangnya gitu. Gimana hukumnya Beb? Kan mungkin orangnya kita orang itu punya hutang gitu kan. Iya, Reno gitu loh Beb. Gimana hukumnya? Iya, kadang kita ada yang lupa nggak tahu gitu loh Beb. Iya. Kau sudah ngaji deh. Habis waktunya ya. Saya kira itu belum ada. Ibu versi 1 atau versi 2? Oh ya. Versi yang lama. Versi belajar. Bunda yang ibu tanyakan tentang Bu ya, saya tidak ngomong tentang fikih murni, tapi tinjauannya kacamatanya kacamata sosial, artinya yang berlaku di masyarakat. Kacamata saya yang saya sampaikan ini kacamata sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut saya yang berlaku di masyarakat mayoritas menganggap itu berbalas pantun. Ya, bahasanya beda gitu kan. Jadi saya ngomong utang kesannya gimana gitu ya. Tapi kalau tidak disauri juga gimana juga ya. Maka bahasa saya yang saya perhatikan lagi-lagi. Jadi yang saya perhatikan yang berlaku di sosial masyarakat kebiasaannya biasanya berbalas pantun. Saya ulangi, berbalas pantun. Rata-rata mayoritas berbalas pantun. Tapi mungkin ada minoritas monggo kerso. Tapi rata-rata mayoritas
berbalas pantun. Kalau dia berpantun, ya ibu balas. Kalau dia pantun, ibu nggak balas, ya apa ini? Jelas? Jawaban Habib jelas? Jelas. Jawaban Habib jelas? Jelas. Hukumnya bagaimana, Habib? Jawabannya menurut kacamata sosial berbalas pantun. Berbalas pantun. Ya terus apa satu-satu. Ya berbalas pantun ya. Detail di lapangannya wallahu alam, tetapi berbalas Nominalnya karena mungkin orangnya yang pas yang nggak punya hajat yang nggak mampu gitu dikasih katakan 1 juta gitu lah kan besok pas kembaliin gitu kan susah Balasnya iya berbalas pantun. Kalau bisa berpantun baik, ya balaslah pantun yang baik. Pantun pas-pasan, ya sudah pantun pas-pasan. Loh, maka saya katakan tidak utang. Kalau hutang piutang harus 1 juta, 1 juta. Tapi kalimat saya berbalas pantun. Ndak mbok balesi yo kenemenan dianggap utang piutang, yo kenemenan. Berbalas pantun. Kapan-kapan tak terangkan lebih detail, tetapi dalam kacamata fikih itu panjang. Pokoknya yang berkaitan dengan ini nih, awal karena ada ininya. Sudah, ya Allah, ini belum nambah ini, masih pengulangan, masih review dan penguatan. Aduh. Mau tak tambahin tapi angel soalnya yang akan datang. Sebetulnya ada tambahan tapi agak berpikir berat. Dan bocorkan sedikit. Bocorannya adalah mazhab Hanafi itu karena dia kontekstual, mono tapi ya ojo mono. Karena dia tidak terikat dengan teks 100%, karena dia logika. Apa yang di lapangan harus dikeluar, cari cara keluar. Mereka punya istilah istihsan. Istihsan itu hasan, apa hasan bu? Sae, bagus, baik. Artinya kalau satu wilayah menganggap ini baik, maka orang-orang yang sepakat ini baik, maka hal baik itu baik menurut hukum syariat. Jadi bukan Quran, bukan hadits yang mengatakan baik, bukan, tetapi orang-orang itu menganggap ini tidak apa-apa, ini baik, maka itu dianggap hukum syariat yang baik. Bu, contoh, di satu wilayah menganggap bubuhan itu baik dan boleh, maka ya sudah, menurut syariat itu baik dan boleh. Mana Qur'annya, mana haditsnya? Gak ada, tapi itu dari istihsan. Istihsan, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat di situ, di lokal situ, maka itu menjadi baik menurut syariat Islam, syar'i. Sampai di sini jelas? Imam Malik menolak apa-apaan. Nah, kalau orang di situ sepakat, Kadang berdua ya. satu wilayah itu sepakat bahwa orkesan itu baik, apa lantas orkesan itu syar'i? Imam Malik menolak. Mereka punya amal ahlil Madinah. Amal ahli Madinah, amal perbuatan orang Madinah. Kalau ini kan enggak, ini adalah hal yang dianggap baik satu wilayah. Artinya tradisi kebiasaan lokal di situ,
Kalau orang-orang menganggap baik, maka yowis baik. Tapi di sini nggak bisa. Yang baik itu hanya amal ahli Madinah, tradisi perbuatan orang Madinah yang turun temurun. Kenapa? Karena Madinah itu Madinah Rasul. Dulu mereka hidup dengan Rasul, leluhur mereka hidup dengan Rasul. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang mungkar kemudian Rasulullah diam, mustahil. Maka tradisi yang dianggap baik oleh orang Madinah itu punya kekuatan syar'i secara tidak langsung. Kenapa? Karena dulu ada Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah protes atau menyalahkan. Beda ada ini? Beda ada? Atau masih bingung? 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 Nah kan, kisi-kisi langsung kelengar, kisi-kisi ngomong. Agak sulit. Oke. Jadi jawab dulu, Beb. Buat sinau nanti. Oh ya wes, lanjut. Bagaimana Imam Syafi'i? Oke. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i punya al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu punya kekuatan hukum di dalam syariat. Adat istiadat itu bisa punya kekuatan hukum dalam syariat. Syariat Islam itu mengakui adat istiadat lokal. Al-adah muhakkamah. Oh ini jeru bu. Kalau orang-orang yang ngajinya masih kurang hadis tok, kelompok pemurnian udah paham gini-gini, udah paham. Atau nggak paham mereka gini. Adat itu punya kekuatan hukum. Adat muhakkamah. Adat itu punya kekuatan hukum. Kalau belum paham nanti pertemuan akan datang ditinggalkan. Iya. Sulit ya? Ya. Sulit. Ini yang hanya ekspor, yang ngaji ini ekspor. Pemula-pemula nggak ngerti gini-gini, nggak level badan. Itu sama dengan anak yang masih belajar 1 tambah 1 sama 2. Kemudian ibu ngomong pi kali jari-jari kali jari-jari. Jadi ibu kalau ketemu ini jangan ngomong sama orang-orang yang masih belajar pemula. Nggak nyambung, nggak paham belas mereka. Ini dhuwur iki dhuwur. Belum nyampe. Tidak apa-apa, nanti pertemuan akan datang. Maka setiap pertemuan tak ulangi sedikit-sedikit, tambah sedikit, ulangi lagi sedikit. Kenapa? Memang angger itu dulu, angger gitu. Ini ngaji kosong. Ngaji yang penting mendasar tapi berat. Tapi kalau itu ibu paham ngerti ini kan juga ketika ibu nanti baca apa enggak Oke, Bunda ada pertanyaan terakhir kali sebelum ditutup, moderator? Boten nggih, sampun nggih. Oke. Semoga kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk dibaca dan diulangi lagi. Ya, dibaca, diulang lagi, nanti Sabtu diulangi lagi dan ditambah. Sedikit tambah, sedikit tambah, sedikit tambah. Wallahu taala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.